Halo semuanya, selamat datang di podcast Masalah dan Solusi Anak Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tantangan dan solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Topik ini mungkin pernah muncul di benak kalian, apalagi yang sudah mulai berpikir tentang masa depan setelah jenjang SMA. Kalian pernah dengar kata pengangguran kan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, khususnya sebagai siswa dan siswi di jenjang SMA. Wah, topik ini penting banget, apalagi buat kita yang sebentar lagi bakal menghadapi dunia kerja. Benar, pengangguran sering jadi momok menakutkan. Tapi sebenarnya apa sih pengangguran itu? Sederhananya, pengangguran adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini seringkali terjadi karena berbagai faktor. Salah satu penyebab pengangguran di kalangan muda adalah mismatch atau ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, banyak lulusan yang memilih jurusan tertentu karena populer atau terlihat keren. Tapi setelah lulus, ternyata lapangan pekerjaan untuk bidang tersebut sangat terbatas. Ini bikin banyak lulusan yang akhirnya menganggur atau bekerja di bidang yang nggak sesuai dengan keahlian mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas sampai tuntas topik kita kali ini bersama dengan Kenneth, Tirsa, dan juga Penaya. Karena itu kita akan membahas beberapa poin utama mengenai pengangguran di Indonesia, yaitu persentase tingkat pengangguran di dunia dan di Indonesia, faktor-faktor kemunculan pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, persentase tingkat pengangguran di dunia. Pada Mei 2024, International Labour Organization atau yang disingkat ILO memperkirakan bahwa tingkat pengangguran di 2024 secara global pada angka 4,9%. Dan yang kedua, persentase tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia adalah 4,82%. Yang ketiga, kita masuk kepada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu jenis pengangguran merujuk pada orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran merupakan jenis angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran ini adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal. Wah, berarti problem pengangguran ini cukup kompleks ya. Pasti faktor penyebabnya juga beragam. Iya benar, selain Kenneth, teman-teman pasti juga bertanya, faktor apa saja sih yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dilihat dari angka pengangguran yang tinggi ini? Nah teman-teman, terdapat beberapa faktor utama yang berperan besar dalam terciptanya angka pengangguran baru loh, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi. Nah, saat ini terdapat banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit orang karena sebagian besar posisi telah diisi oleh robot. Penggunaan robot tidak hanya menghemat biaya tetapi juga meningkatkan kecepatan kerja. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan, yaitu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gelar atau jabatan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung cepat menjadi buruh, terutama jika mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga adalah kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga yang kurang mampu, biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat kelas bawah di Indonesia tidak memiliki pendidikan yang memadai sehingga menganggur. Yang keempat adalah kesulitan mencari lowongan kerja. Banyak perusahaan yang tidak mengiklankan posisi yang mereka butuhkan dengan benar, sehingga meninggalkan banyak orang yang berpotensi besar dan kehilangan informasi. Banyak perusahaan yang hanya menempelkan selembar kertas di gedung mereka untuk mengumumkannya. Selain itu juga, biasanya pencari kerja sering malas untuk mencari informasi. Yang kelima adalah keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Tentunya, setiap perusahaan mempunyai kriteria tersendiri dalam menerima karyawannya. Namun, tentunya juga akan ada persaingan dalam hal tersebut. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka semakin besar juga kemungkinannya untuk diterima.
Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pengangguran juga memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri dan negara. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita dan pendapatan negara karena jumlah pajak yang masuk berkurang akibat penurunan upah dan gaji masyarakat. Yang kedua adalah beban psikologis. Hal ini menyebabkan pengangguran mampu menumbuhkan rasa rendah diri atau minder karena tidak memiliki status pekerjaan yang jelas di dalam masyarakat. Yang keempat, menimbulkan pengeluaran negara untuk bantuan-bantuan biaya sosial, seperti biaya pengadaan, penyuluhan, pelatihan, dan juga keamanan. Duh, ternyata signifikan itu ya dampak dari pengangguran. Kita perlu solusi yang konkret sih supaya angka pengangguran bisa ditekan. Kan dampaknya juga buat kita juga sebagai rakyat. Setuju. Solusi apa sih yang bisa ditawarkan sebagai anak bangsa, khususnya kepada pemerintah? Berdasarkan artikel dari CNBC Indonesia, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran. Yang pertama, memperbanyak lapangan kerja. Pemerintah dan pihak yang terkait diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama yang inovatif, untuk menekankan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi di sektor teknologi, pengembangan industri kreatif, serta pemberdayaan UMKM. Selain itu, diperlukan juga dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tenaga kerja muda dapat lebih siap dan kompetitif di era digital yang terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Pentingnya meningkatkan angkatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka lebih mudah diterima perusahaan, tapi juga memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri saat ini. Dengan begitu, produktivitas perusahaan dapat meningkat karena mereka didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan. Selain itu, angkatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar akan mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Karena setiap individu mampu berkontribusi secara efektif dalam sektor-sektor yang sedang berkembang. Upaya ini juga harus didukung oleh sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan kurikulum dan program pelatihan yang adaptif serta berorientasi pada kebutuhan industri di masa depan. Banyak pencari kerja yang memiliki keterampilan dan potensi tinggi, tapi terhalang oleh persyaratan yang kaku atau sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan dan pembuat kebijakan perlu lebih fleksibel dan adaptif dalam menetapkan kriteria rekrutmen dengan mempertimbangkan pelatihan serta pengalaman non-formal yang bisa memberikan nilai tambah. Langkah ini tidak hanya akan membuka lebih banyak kesempatan bagi para pencari kerja, tapi juga membantu mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, sebagai seorang siswa, kita juga bisa berkontribusi loh. Solusi yang bisa kita tawarkan, baik internal maupun eksternal, untuk merespon tingginya angka pengangguran. Yang pertama adalah punya pemikiran atau mindset yang maju dan benar, atau tidak terhambat oleh stigma-stigma tertentu terkait dunia pekerjaan, serta mau merancangkan masa depanmu yang berdasar pada keterampilan dari sekarang. Yang kedua ialah mengikuti sosialisasi yang membahas mengenai peluang kerja di masa depan. Dan yang ketiga adalah membangun jiwa kewirausahaan sejak dini dengan mengikuti program-program yang mendorong individu untuk berwirausaha serta berinovasi. Nah, karena itu, saya berkesimpulan bahwa pendidikan serta kualitas SDM berperan besar di dalam menangani angka pengangguran yang ada. Karena itu, pemerintah setempat perlu meningkatkan kualitas pendidikan yang fokus pada keterampilan, kemitraan dan industri, pendidikan vokasi, serta penetapan kurikulum yang relevan. Yang kedua ialah memfasilitasi aktivitas kewirausahaan dengan memudahkan akses modal dan inkubator bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang berpusat pada infrastruktur digital dan literasi digital. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja, dan yang kelima, pengadaan sosialisasi dan pembinaan terkait dunia pekerjaan. Kita juga harus mengembangkan keterampilan tambahan di luar pendidikan formal yang dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja.
serta mengadvokasi fleksibilitas dalam kebijakan rekrutmen agar lebih inklusif bagi berbagai kalangan, termasuk mereka yang mungkin tidak memenuhi persyaratan tradisional tetapi memiliki potensi besar. Buat kalian yang lagi galau mau lanjut kuliah di mana atau jurusan apa, coba deh mulai riset dari sekarang. Cari tahu apa sih keahlian yang banyak dibutuhkan di dunia kerja, dan jangan takut buat belajar hal-hal baru di luar pelajaran sekolah. Benar teman-teman, penting banget buat diri kita mulai merencanakan dari sekarang. Kita harus paham apa yang benar-benar kita minati, tapi juga harus realistis dengan kondisi pasar kerja. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan tren tanpa memikirkan prospeknya di masa depan. Dan jangan lupa, mental kita juga harus siap. Dunia kerja itu penuh tantangan, dan kita harus punya semangat yang kuat untuk terus berusaha, meskipun nantinya kita menghadapi penolakan atau kegagalan. Setuju. Jadi, teman-teman, mulai dari sekarang yuk kita siapkan diri kita untuk masa depan. Jangan biarkan pengangguran jadi mimpi buruk yang menghantui kita setelah lulus. Tetap semangat dan teruslah belajar. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu obrolan kita tentang pengangguran. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman.